hari ini? Kami berdua berharap kalian tetap sehat, semangat, dan sukacita. Karena pagi hari ini kita mau ibadah kan? Betul sekali. Siapa yang tadi bangun pagi masih susah bangunnya? Yang masih diteriak-teriakin. Siapa yang tadi pagi berebutan kamar mandi? Nah, kalau belum segar badannya, coba kita gerakkan tangan ke atas, tangan ke samping. Aduh, semoga semua badannya pada segar ya. Karena kita mau puji Tuhan, kita mau bernyanyi, bangun pagi-pagi. Yuk, Mas Rudi. Sekali, Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa loh. Kalian tahu nggak, ketika kita sedang tertidur, Tuhan ternyata nggak tidur loh. Tuhan itu mempersiapkan berkat-berkat yang baru untuk kita di hari yang baru. Luar biasa nggak? Luar biasa banget. Nah, yuk kita berdoa untuk memulai ibadah kita pada pagi ini. Yuk, Mas Deo. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang Kau nyatakan pada kami. Engkau memberi kami kesehatan, kepintaran, dan orang-orang di sekitar kami yang begitu mengasihi kami. Kami datang kepadamu untuk memuji-Mu dan mendengarkan firman. Berkati ibadah kami, Tuhan, dari awal hingga akhirnya, yang semuanya untuk kemuliaan-Mu saja. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Adik-adik, bersama-sama kita akan mengikuti pembacaan hukum kasih yang akan dibawakan oleh adik Jipi. Mari teman-teman kita membaca hukum kasih yang diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan terutama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Adik-adik, sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Jangan lupa persembahannya dipersiapkan dengan baik ya. Dan minta tolong mama papa untuk memberikannya ke gereja. Ayat persembahan untuk kita semua pada hari ini diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Demikianlah firman Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Untuk mengiringi persembahan kita hari ini, kita akan bernyanyi lagu Aku Bawa dan Berikan.
sekarang kita akan bawa persembahan kita dalam doa. Silahkan Adik April. Teman-teman, Bapak, Ibu, guru-guru terkasih, mari kita bersatu dalam doa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu untuk memberikan persembahan terbaik kami. Kiranya persembahan ini dapat kami gunakan untuk kemuliaan nama-Mu di muka bumi ini, dan mampukan kami anak-anak untuk bisa menjadi saluran berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Amin. Adik-adik, kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita bersama-sama bernyanyi lagu Tetap Setia yang akan dipandu oleh Kakak Bianca. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tak kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Halo adik-adik yang hebat. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman. Adik-adik, sudah ada Alkitabnya belum? Manita tunggu yuk ambil Alkitabnya karena kita mau baca Alkitab sama-sama. Udah? Nah, sebelum kita baca Alkitab, Banita mau ajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita berdoa.
Allah Bapa yang Maha Baik, saat ini kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita mau baca Alkitab dari Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Mbak Nita membacakannya buat adik-adik ya. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya, untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku juga aku dibukakan mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakan sebagaimana seharusnya aku berbicara. Adik-adik, kita mau melihat video wawancara dan video drama teman-teman kalian. Sebelum masuk ke ceritanya, ayo kita nonton sama-sama ya videonya. Halo adik-adik, sekarang kita mau wawancara dengan seorang purnawirawan polisi. Yuk kita simak sama-sama wawancaranya. Selamat malam Pak. Selamat malam. Gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, sehat. Amin. Bapak mohon maaf namanya siapa Pak? Pak Sadiman. Pak Sadiman. Bapak sudah pensiun berapa lama Pak dari kepolisian? Saya pensiun baru 29 tahun. Wah, lama juga ya Pak. Berarti pengabdian Bapak sebagai polisi sudah berapa tahun Pak? Saya bertugas selama 27 tahun. Wah, luar biasa ya Pak Sadiman. 27 tahun bertugas dan sudah pensiun selama 29 tahun. Bapak dulu bertugas di kepolisian mana ya Pak? Tugasnya karena oper alih, yang pertama kita ditugaskan di Brimob Jakarta Raya. Setelah tahun 82 dimutasi dipindahkan ke Polres Depok. Oh, di Polres Depok. Pak, sebagai polisi harus mempersiapkan segala sesuatunya kan Pak ya? Betul, jadi setiap anggota polisi itu sebelum berangkat pun kita sudah persiapan, terutama kita berdoa minta kepada Yang Kuasa supaya dalam tugas kita diberikan kesehatan dan keselamatan. Oh iya, luar biasa Pak Sadiman. Selain itu, perlengkapan apa saja Pak yang dibutuhkan sebelum bertugas Pak yang perlu dipersiapkan?
Yang jelas sebelum berangkat kita persiapkan uniform, kita harus semuanya serba bersih dan lengkap. Itu kita dengan peralatan seperti ada borgol, ada tongkat, dan ada senpi atau senjata api. Itu perlengkapan bertugas. Oh iya. Kalau begitu semua alat-alat yang dipersiapkan itu semua pasti fungsinya baik ya Pak ya? Pasti. Jadi barang tersebut atau inventaris tersebut memang dipergunakan dengan kondisi yang sangat baik sehingga tidak mengalami hambatan ataupun gangguan nanti pada waktu melaksanakan tugas. Oh iya betul sekali. Jadi kalau bisa perlengkapan yang kita pakai itu bisa melindungi diri kita sendiri juga ya Pak ya? Ya jelas, makanya itu inventaris tersebut harus kita rawat baik-baik sekali supaya tidak ada gangguan pada waktu pelaksanaan tugas di lapangan. Oh iya. Tadi boleh diulang Pak, apa saja Pak perlengkapannya? Nah, pertama uniform lengkap sebagai seorang anggota polisi. Kedua, kelengkapannya dengan ada borgol, ada tongkat, ada juga senjata api. Senjata api. Terus pakai topi juga kan Pak ya? Saya kalau di itu suka lihat pakai topi. Ya itu jelas, topi itu jelas karena kan kebetulan saya terakhir di lalu lintas, jadi ya pakai topi putih itu udah kelengkapan tugas itu, seragam daripada uniform polisi lalu lintas ya topi putih itu. Iya. Selain melindungi kepala kita dari terik matahari ya Pak ya? Betul ya. Jadi melindungi juga ya memang uniformnya begitu ya. Oke baik. Adik-adik tadi sudah jelaskan sebelum kita melakukan sesuatu sama seperti Bapak sebelum bertugas harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Mulai dari uniform itu seragam kepolisian yang bersih dan topi, terus senjata api, terus borgol, terus ada tongkat. Itu semuanya harus dipersiapkan sebelum bertugas. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, adik-adik juga harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Oke? Baik Pak Sadiman, terima kasih banyak untuk waktunya. Kiranya Bapak di masa pensiun ini semakin semangat dan tetap sehat ya Pak. Oh ya, itu pasti kita dengan penuh semangat sehingga kita diberikan kesehatan dan kita percaya bahwa Tuhan akan selalu membimbing dan memberikan kesehatan kepada kita dan keluarga. Amin. Bianca. Kayaknya suara Anin deh, buka ah. Oh, Anin, ayo masuk. Kenapa, Nin? Papa aku sakit. Aku mau beli obat. Kau mau nemenin nggak? Oh, apoteknya ada di depan komplek itu kan? Iya. Oh, ya udah, aku minta izin mamaku dulu ya. Halo Mi, aku mau nemenin Anin. Mau ke apotek. Papanya lagi sakit. Boleh nggak? Oke. Gimana Bi, boleh nggak? Aku boleh kok, yuk berangkat. Apaan tuh? Wah, ini kan dompetnya Anin. Coba aku buka ah. Ih, ada duitnya banyak banget. Asik nih kalau buat beli permen sama es krim. Tapi tadi aku dengar Anin mau beli obat buat papanya yang lagi sakit. Tapi aku juga pingin permen sama es krim. Aku kan anaknya Tuhan ya. Kalau anak Tuhan harus jujur dan punya integritas. Aku balikin ke Anin.
Anin, 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 Anin. Ini dompetnya. Oh iya, makasih ya, Nek. Sama-sama. Dah. Yeay, yeay. Yeay. Gimana adik-adik tadi video dramanya? Bagus ya? Mbak Nita akan menjelaskan inti dari video wawancara dan drama tadi berdasarkan firman yang kita baca. Adik-adik, sebelum Pak Sadiman bertugas, selalu mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Mulai dari berdoa, mulai dari seragam, sampai senjata api, borgol, dan pentungan, topi, semua itu untuk menjaga diri dari kejahatan. Nah, sama seperti adik-adik. Adik-adik juga sudah diperlengkapi Tuhan loh. Apa aja sih yang Tuhan perlengkapi untuk kita? Yang pertama, Tuhan memperlengkapi kita dengan ikat pinggang kebenaran. Ikat pinggang kebenaran karena kita harus selalu melakukan hal yang benar dimanapun kita berada. Yang kedua, Tuhan memperlengkapi kita dengan baju zirah. Baju zirah itu untuk keamanan diri kita, menolong kita. Dan yang ketiga, berkasutkan kerelaan. Jadi dimanapun adik-adik berada, adik-adik harus mewartakan dan mencerminkan firman Tuhan melalui perbuatan dan perkataan. Yang keempat, perisai iman. Melindungi dari senjata musuh yang akan menyerang. Yang kelima, ketopong. Ketopong itu seperti topi, itu melindungi kepala kita, pikiran kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan, seperti ingin berbohong, iri hati, dan lain-lain. Yang keenam, Tuhan memperlengkapi kita dengan pedang roh. Pedang roh itu yaitu firman Tuhan. Dimanapun adik-adik berada, adik-adik harus selalu setia dan membaca firman Tuhan. Yang ketujuh, yaitu doa. Kenapa? Karena nafas hidup orang Kristen dimulai semuanya dari doa. Terus teman kita Blanko tadi ternyata sudah siap untuk melawan musuh. Musuhnya dari mana? Dari pikiran-pikirannya yang pengen jajan atau pengen mengembalikan dompetnya Anin. Tapi ternyata Blanko anak Tuhan. Dia siap untuk menjadi anak yang jujur. Jadi dia buang itu pikiran pengen jajan es krim dan permen dan mengembalikan dompet Anin yang ketinggalan. Nah, adik-adik Tuhan minta adik-adik menjadi anak yang baik dan benar. Anak-anak yang tetap setia kepada Tuhan. Dan bisa melakukan firman Tuhan melalui perbuatan dan perkataan adik-adik. Ingat ya, tetap setia kepada Tuhan karena Tuhan memperlengkapi kita dengan luar biasa. Mari adik-adik kita bersatu hati dan berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih sudah memperlengkapi kami dengan sedemikian rupa dan sempurna. Kiranya perlengkapan yang sudah Tuhan tanamkan dalam diri kami menjadikan kami anak-anak yang mampu melakukan hal yang baik dan benar dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Itu ya adik-adik, ketemu lagi minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Adik-adik, Mbak Nita undang untuk bangkit berdiri bersama dengan seluruh jemaat di segala tempat dan segala abad. Mari kita mengaku iman percaya kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Adik-adikku dan anak-anakku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kita bangkit berdiri, kita lipat tangan, tutup mata, kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita menerima berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan berkati. Adik-adik, hari ini kita sudah belajar menjadi anak yang setia. Dan tidak lupa tentunya terus memperlengkapi diri kita supaya kita kuat dan terus setia. Nah, lagu penutup buat ibadah anak pada hari ini kita mau bernyanyi lagu Mengikut Yesus Keputusanku. Ingat ya, kita harus terus setia kepada Tuhan Yesus. Yuk Mas Rudi. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak gentar, ku tak gentar, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak gentar, ku tak gentar. Nah, kita sudah sampai di ujung ibadah anak hari ini. Jadi adik-adik, jangan lupa ya untuk selalu setia kepada Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.